Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Luxmawe, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang monopoli dalam perspektif jarimah ta'zir. Pengertian jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa, hakim, sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam, merupakan hukuman yang bersifat mendidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikena had. Jarimah ta'zir menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat. Jadi dengan demikian, jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Selanjutnya, perspektif jarimah ta'zir tentang tindak pidana monopoli yang ditangani Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Monopoli dalam perspektif jinayah ta'zir dapat diperinci menjadi unsur-unsur monopoli sebagai tindak pidana perspektif jinayah ta'zir adalah: pertama, melanggar ayat Al-Quran; kedua, melanggar hadis Nabi SAW tentang larangan monopoli; ketiga, adanya penipuan tadlis yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam fikih yang mengharuskan pelaku usaha berlaku jujur dan amanah. Tadlis yang dimaksud di sini meliputi tadlis kuantitas, jumlah barang, tadlis kualitas, tadlis harga, dan tadlis waktu penyerahan uang prestasi. Keempat, adanya rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran atau biasa dikenal dengan bai najasi. Kelima, adanya penimbunan barang, padahal perilaku menimbun barang dilarang dalam Islam. Keenam, adanya persengkongkolan antara kerjasama berbuat jarimah. Ketujuh, menghambat orang atau pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama. Perspektif jinayah ta'zir tentang sanksi hukum monopoli. Monopoli perspektif fikih jinayah masuk kategori jinayah ta'zir. Berat atau ringannya, sanksi berada pada putusan hakim. Adanya jinayah ta'zir mengandung makna diberikan kebebasan bagi hakim menetapkan sanksi terhadap perbuatan pidana secara tegas yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Konsep ini sebenarnya menuntut hakim harus bersikap bebas dan jujur dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada fleksibilitas penentuan sanksi. Apabila melihat sanksi hukum yang diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, maka perspektif jinayah ta'zir terhadap sanksi hukum tersebut adalah: 1. Sanksi administratif, yaitu sanksi yang sudah sesuai kaidah fikih muamalah dan al-qawaid al-asasiyah. Pemberlakuan sanksi administratif sudah tepat karena setiap transaksi harus dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak, sehingga sanksi administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau penetapan pembatalan atas penggabungan atau pelemburan badan usaha dan pengambil alihan saham. 2. Sanksi pidana pokok sudah sesuai ketentuan syariah Islam, akan tetapi perlu ditambah dengan membayar CCR sebagai pengembalian keuntungan. Sanksi pidana pokok dalam pandangan jinayah ta'zir harus berupa denda yang jumlahnya disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat monopoli, serta mempertimbangkan keuntungan tidak wajar yang didapatkannya. Selain itu, harus diberikan sanksi penguat selain denda berupa menambah jumlah CSR (Customer Service Responsibility) sebagai wujud pengembalikan keuntungan tidak wajar yang didapatkannya. Kaidah yang terakhir dapat dipahami jika keuntungan yang diperoleh dengan cara terlarang oleh pelaku usaha berupa perorangan,
maka sanksinya adalah mensedekahkan sejumlah keuntungan tersebut. Namun jika yang melakukan adalah koperasi atau perusahaan, maka cara mensedekahkan adalah dengan jalan menambah jumlah CCR. Bahkan tidak hanya keuntungan yang diperoleh dengan cara terlarang, keuntungan yang diperoleh dengan mengandung unsur syubhat maka disedekahkan. Ketiga, sanksi pidana tambahan juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sanksi berupa pencabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, seharusnya tidak termasuk dalam sanksi pidana tambahan, melainkan sanksi pidana pokok. Keempat, sanksi penjara merupakan sanksi tambahan, bukan sanksi pilihan. Sanksi penjara sebagai pelengkap atau tambahan dari sanksi sebelumnya, bukan merupakan sanksi pilihan sebagaimana sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi pidana penjara seharusnya diberikan kepada pelaku monopoli yang mengakibatkan kerugian cukup besar dan sektor yang dikuasai berupa barang kebutuhan pokok dan atau kepada orang maupun koperasi pengurus atau direksi atau komisaris yang sering melakukan monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan hukuman menurut fikih jinayah untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga hakim diberi kewenangan untuk memberikan tambahan sanksi pidana penjara atau tidak setelah melihat fakta-fakta persidangan. Jadi, kesimpulannya adalah monopoli itu adalah bagian dari jarimah ta'zir, yang mana pelakunya dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana, tetapi jenis dan bentuk hukumannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas. Aktivitas monopoli itu adalah tindak pidana kategori jarimah ta'zir yang jenis dan bentuknya hukumannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi terkait hukumannya itu diserahkan kepada hakim, dan hakim harus memberikan fakta-fakta persidangan dan dengan ilmu yang dia berhak memberikan bagi orang-orang yang melakukan aktivitas monopoli. Jadi berdasarkan keputusan hakim di KPPU ini relevan dengan kaidah-kaidah fikih, walaupun mereka bukan menyelenggarakan persidangan hukum Islam, tetapi apa yang mereka putuskan itu tidak bertentang dengan hukum pidana Islam. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.